hidup di dalam hidupku. Maka saya buka firman Allah dan saya temukan hanya ada dua. Ada dua janji firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada sore petang hari. Dalam perjalanan kita menepati tahun 2024 ini, kita harus memastikan bahwa Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat-Nya. Jangan kita berkata kepada diri sendiri, aduh nanti saya makan apa, aduh nanti bagaimana anak-anakku, aduh bagaimana nanti nasib anak-anak kami yang ada di rantau di dunia lainnya. Jangan kita pernah berkata dan meragukan Tuhan ini, kira-kira nanti saya punya pekerjaan bertambah atau tidak. Haleluya. Saya temukan firman Allah menjanjikan bagi kita. Puji Tuhan. Ada janji Allah tertera dan dijanjikan kepada kita semua. Ada kutuk tetapi juga ada berkat. Dalam kitab Ulangan kita akan renungkan kalimat yang disampaikan oleh Musa bagi bangsa Israel, tentunya dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi saya tidak membicarakan tentang bagaimana keadaan bangsa Israel. Mari kita merenungkan sebagaimana engkau dan saya sebagai bangsa Israel akhir zaman atau secara rohani untuk memenuhi apa yang Tuhan mintakan kepada kita, sehingga kita dapat merebut yang namanya janji keberkatan. Kita Ulangan. Saya jemput jemaat sekali lagi, Bapak Ibu, keluarga besar Sumba yang hadir pada malam hari ini. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Ulangan. Di pasalnya yang ke-28. Jika kita tidak capek, boleh saya undang, boleh makin berdiri. Kita akan bacakan ayat firman Allah, cukup panjang. Tidak usah khawatir, saya tidak panjang. Cuma baca saja supaya kita mengerti apa tujuan Tuhan dan apa yang difirmankan. Kita Ulangan pasalnya yang ke-28 di ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-14. Haleluya. Dengan tema hukum tabut tuai. Artinya ada hak dan ada kewajiban. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah makulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu.
seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-13. 3, 2, 1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan memberkati. Sampai 13 saja, silakan duduk. Dunia yang kita picari, kita melewati zaman demi zaman, masa berganti masa, hari berganti hari, waktu berganti waktu. Kelihatan dengan mata jasmani kita biasa-biasa saja, karena kita terbiasa dengan keadaan yang biasa. Namun ketika kita membuka mata hati kita, merenungkan bagaimana Tuhan melakukan janjinya bagimu, bagiku. Tuhan menetapkan langkahmu untuk memperjuangkan kehidupan yang adalah milik kepunyaan Allah, yang harus diwarnai dan mesti diwarnai dan wajibnya diwarnai dengan yang namanya janji keberkatan. Bisa bilang amin? Amin. Mau diberkati Tuhan? Mau. Saya tetap mau. Kita mau janji Tuhan itu tepat terjadi dalam hidup. Kita tidak saja puas dengan menyandang predikat sebagai orang percaya. Kita tidak puas hanya menyandang nama Kristen, tetapi puaslah ketika firman itu direnungkan, bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi lebih daripada itu menjadi pelaku, menjadi perenung dan pelaku, sehingga janji-janji Allah bagi umatnya, engkau dan saya, akan tergenapi dan kita menikmati. Apa janjinya tadi kita sudah baca dari ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-13. Engkau bukan saja turun tetapi akan naik. Jabatanmu akan naik. Keluargamu menikmati berkat-berkat akan naik. Ekonomi akan naik. Pangkat golongan, kedudukan akan naik. Haleluya. Karena orang Kristen, orang percaya harus mengalaminya. Tetapi ada sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Ada hak dan kewajiban. Katakan bersama saya, hak dan kewajiban. 1, 2, 3. Dan kewajiban. Puji Tuhan. Ada hak yang kita terima tuntut kepada Tuhan. Tetapi ada kewajibanku sebagai umat Tuhan kepada Allah. Kewajiban kita apa itu? Dalam ayat firman Allah pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar
tidak hanya kita mendengarkan pemberitaan, tetapi kita menikmatinya. Maka saya pastikan jika kita menjadi orang-orang yang mendengar secara baik, telinga rohani kita pakai, kita mendengar setiap firman Allah yang didengungkan di hari Minggu, di ibadah-ibadah persekutuan, ibadah keluarga, ibadah sektor, ibadah apa saja. Tidak mungkin firman diberitakan tidak diambil dari Alkitab. Pastinya itu diambil dari Alkitab. Jangan lupa bahwa bila mana kita tidak mendengar dan tidak melakukannya, di pasal 27 nanti baca di rumah saja, ada kutuk yang ditulis dalam pasal 27. Terkutuklah, 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 dan lain sebagainya. Artinya hak dan kewajiban itu perlu terjadi dan kita lakukan untuk kita memaknai kebenaran firman itu. Haleluya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, pendengaran kita menjadi pendengaran yang benar dan betul. Jika pendengaran kita benar dan betul, maka itu akan menuntun kita pada jalan-jalan yang akan menghantar kita pada yang namanya janji-janji. Turun hujan karena bumi membutuhkan hujan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan Tuhan itu membutuhkan. Dan itu disebut berkat masalah. Tetapi ada berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang merenungkan firman dan melakukan. Dikatakan oleh firman bahwa kau keluar dan kau masuk, berkat itu menyertai. Engkau tidak akan jadi ekor tetapi akan jadi kepala. Naik dan naik, berhasil dan tidak akan gagal. Haleluya. Tuhan tidak pernah bohong untuk janjinya. Kadang kita lah yang membuat Tuhan itu ditipu. Katanya begini, katanya begitu. Kita lah yang membuat janji itu tidak tergenapi dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam aspek hari-hari kita secara pribadi. Karena kemungkinan waktu kita duduk di meja kantor kita duduk langsung bekerja tanpa mengundang Tuhan untuk hadir bersamamu dalam tugas ini, dalam tanggung jawab. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Tuhan akan memberikan kearifan. Tuhan akan memberikan melengkapi kita dengan segala macam berkatnya. Bila sorga di mana Allah duduk, matanya tidak akan tertutup oleh apapun jika dia tidak memperhatikan engkau dan saya membutuhkan bakti Tuhan dalam aspek hidup. Dia pastinya akan memperhatikan dan oh iya, anakku ini membutuhkan kesehatan. Anakku ini membutuhkan kerukunan. Keluarga ini membutuhkan kebersamaan. Kerukunan ini membutuhkan yang namanya kesatuan roh. Mazmur pasalnya yang ke-100 berapa itu dikatakan Tuhan akan memberikan berkatnya ketika di mana ada kerukunan terjadi.
Di mana ada kerukunan kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tentunya kita semua mau hidup di dunia yang kita tempati sekarang ini, dan hidup di dunia akan datang bersama dengan Kristus Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak mungkin ada yang bercita-cita Tuhan cepat panggil, sudah saya bosan dulu. Hanya orang yang tidak punya firman, hanya orang yang tidak punya Tuhan bisa berkata seperti ini. Haleluya. Di dunia pemerintahan ada undang-undang yang mengatur. Di dunia sekuler ada aturan yang mengatur sehingga manusia tidak salah melanggar. Di dunia pendidikan ada aturan yang mengatur untuk merebut berkat yang namanya dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan pendidikan itu, sekolah itu. Pemerintah menyediakan. Kalau di jenjang PAUD atau TK itu POP akan sampai ke dalam limbaan anak-anak yang kini sedang di tingkat PAUD atau TK. Kalau tingkat SD, SMP itu dana bos, tapi ada kewajiban laporan bulanan harus setiap bulan. Maka dilihat ketaatan ini, mereka akan berhak untuk menerima. Demikian tentang hidup ini. Jika surga melihat ketaatan kita, melakukan kewajiban kita, maka hak dan hak kita, Tuhan tetap akan membuka pintu berkat-Nya, mencurahkan ke dalam limpahan di dalam mata pencari usaha pencari keselamatan. Karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita semua. Di dunia mana yang Tuhan taruh engkau dan saya, Tuhan ada di sana. Karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta. Haleluya. Karena itu firman-Nya menjanjikan berkat yang akan menjadi bagian kita. Dan Dia mengingatkan tentang kutuk yang akan terjadi dalam hidup manusia di muka bumi bila tidak mendengar, apalagi tidak melakukan. Jangan menyalahkan Tuhan. Wah, Tuhan, saya sudah setia beribadah baru jadi pengurus lagi, tapi hidup saya begini-begini terus. Katanya Tuhan mau memberkati kalau saya mendengar dan setia kepada Tuhan. Wow, haleluya. Banyak hal yang Tuhan tuntut dalam hidup. Puji Tuhan. Pegang janji Tuhan di pasalnya ke-28 ayat yang ke-13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Mau kepala apa? Kepala kelurahan, kepala sekolah, atau kepala distrik, atau kepala pemerintahan yang tertinggi. Ya, Kota Sorong sudah menjadi kota provinsi, bukan hanya kota, tapi sudah menjadi provinsi. Dan banyak anak-anak Tuhan ditarik ke provinsi untuk mengerjakan pekerjaan tanggung jawab provinsi. Haleluya. Bukankah itu janji Tuhan? Engkau akan naik menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik, tidak akan turun, tidak bertahan, tapi terus naik dan naik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, keluarga besar Sumba sudah terbiasa disabung, jadi hampir bilang saya. Haleluya. Saya sambil talau. Suami orang Alor.
biasanya kita dilibatkan di pelayanan Sabura Jua dan Alor. Begitu. Selama kita masih izinkan Tuhan ada di muka bumi, nikmatilah apa yang Tuhan minta. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Dan jangan pernah bersungut. Karena bersungutan ada dosa yang menghalangi berkat. Bersungutan besar atau kecil menjadi hambatan berkat. Bersyukur saja dengan apa yang ada. Jalani hidup dengan pengucapan syukur. Dan Tuhan senang melihat anak-anaknya selalu dengan pengucapan syukur. Haleluya, tidak ada omelan. Puji nama Tuhan. Di pasal yang ke-28 ayat 1, nanti dibaca ayat 2 dan seterusnya di rumah dan direnungkan lagi. Tetapi mau saya ajak kita semuanya bahwa menjadi bagian yang kita akan diwarnai dengan berbagai berkat Tuhan ini. Yang di ayat 2 sampai pada ayat 14. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan seluruh kepunyaan milikmu. Tuhan menjanjikan akan diberkati. Haleluya, itu berarti hukum tabur menuai terjadi. Tabur kebaikan, tuai kebaikan. Tabur kejahatan, tuai malapetaka. Ada lagi. Meskipun saya lupa lagunya seperti apa. Nah, oleh karena itu keluarga besar Sumba yang ada di rantau, baik secara keluarga, baik secara rumah tangga, baik secara himpunan keluarga besar, marilah kita bertahan di dalam janji-janji Tuhan, sehingga kita menepati tahun 2024 ini dalam sorotan dalam tema yang menghantar kita memasuki tahun ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dalam Alkitab itu katakan di antara manusia yang berkenan kepada. Maukah engkau dan saya diperkenankan Tuhan? Amin. Mari kita bersama-sama memperjuangkan hidup untuk diperkenankan Tuhan, supaya berkat yang dijanjikannya yang kita baca, yaitu damai sejahtera. Di dalam keluarga rumah tangga ada damai. Anak dengan orang tua hidup dalam kerukunan kedamaian. Tetangga satu dengan tetangga lain hidup dalam kedamaian. Maka berkat yang kita tidak lihat dengan mata telanjang berdosa ini akan dicurahkan, sebab kemana tangan Tuhan terulur, ke situ juga berkatnya tertuju. Haleluya. Asalkan yang tadi saya bilang, undang pemilik hidup ini, undang sumber segala berkat itu, karena Dia yang menentukan jalan hidupmu, hidupku hari ini, hari esok dan hari akan datang. Rahasianya adalah mendengar dan melakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman. Lakukan pujian tiap langkahmu diatur oleh langkahmu. Biarlah kita mohon kepada Allah pemilik hidup. Dia yang mengatur